Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Dwi Tunggal, kembali lagi bersama saya Ervika Melati Manulang dalam podcast Dwi Tunggal, Pelajar Bertanya, Pelajar Bicara. Berbeda dari episode sebelumnya, pada pertemuan kali ini kita akan lucu-lucuan abis selama 15 menit ke depan. Telah hadir narasumber yang sengaja kami datangkan dari Berandan, pesisir pantai timur Sumatera dan jauh di Matok. Sosok yang sudah pasti sahabat kenal. Siapa ya? Siapa beliau ini ya? Beliau adalah sosok warawiri di jagat maya, tampil di banyak platform media sosial. Bahkan mungkin pernah membuat perut sahabat sekalian nyaris geram menahan tawa. Siapa lagi kalau bukan? Siapa ya? Atok Labu. Mari kita sapa beliau. Apa kabar, Tok? Set, alhamdulillah rabbil alamin. Maaf ya sebelumnya, saya sebaiknya panggil abang, bapak, atau atuk? Kayaknya atuk aja ya? Kayaknya lebih manis atuk. Kalau abang kayaknya kemudaan, kalau bapak nanti pikirnya orang tuanya, atuk aja lah. Kalau atuk berarti lebih ketuaan dari bapak lah. Nah, kalau atuk itu dia lebih akrab saja daripada dipanggil abang. Atuk ya, gimana Tok kabarnya, sehat? Baik, alhamdulillah. Tapi sebelumnya Atuk Labu juga mau bagi pantun nih buat pemirsa. Kan gitu. Oke, baru awal udah pantun ya guys. Buah lakum di atas batang, hidup seekor ular berbisa. Assalamualaikum, Atuk Labu datang di Dwi Tunggal yang luar biasa. Mantap. Oke, Atuk, kita masuk ke pertanyaannya. Dunia mengenal Atuk sebagai Atuk Labu. Siapa sebenarnya nama Atuk di KTP? Ya, nama Atuk Labu di KTP rada susah. Sukrisnur. Sukrisnur. Iya, Sukrisnur. Oke, Sukrisnur. Kris gitu ya? Iya, panggilannya bisa Kris, bisa Pak Nur. Saat kenalan gombal cewek dulu punya nama samaran nggak? Entah Freddy atau Johnny gitu. Gak sih, kalau dipanggil waktu muda itu biasa panggilan keluarga itu Ukis gitu. Beda dari nama. Hampir sama lah, Ukis ya. Oh ya, Ukis, Kris ya. Maaf ya Tok, nih kadang jadi kepo gitu dia nih. Saat Atok lahir apa sedang musim durian? Soalnya wajahnya rada-rada minus tapi aktingnya lemak kayak durian. Kulitnya tajam tapi isinya nendang di hidung orang sekampung, lemak sangat ya. Enggak, Atok justru lahir itu di musim rendeng. Kalau bahasa Jawa musim rendeng, musim paceklik padahal. Jadi justru di masa-masa yang sulit. Karena masa sulit itulah makanya kita siap untuk bangkit. Musim paceklik itu apa? Musim paceklik itu kalau orang Jawa bilang itu musim susah-susahnya gitu ya. Lagi susah-susahnya itu musim paceklik. Padi belum panen, kerjaan nggak ada, pengeluaran banyak, itu tuh paceklik. Ya kita sekarang kita masuk nih atau ke zaman-zaman sekolah. Atau pernah sekolah kan? Alhamdulillah. Oh, pernah. Dulu atau SD mana nih? SD itu di SD Negeri 10/1949 Pematang Tatal Perbaungan. Masih ada nggak sekolah itu masih berdiri? Berdiri tegak dia, makin jaya. Oke. Tiang benderanya masih di tempat yang sama nggak? Masih berdiri tegak masih ya. Atau pernah nggak jadi pengibar bendera setiap upacara hari Senin atau hari-hari kemerdekaan yang lain seperti itu? Seingat Atu dari SD sampai sekarang belum pernah jadi petugas gitu ya. Tapi kalau jadi pembaca proklamasi, pembaca undang-undang dasar itu pernah. Kira-kira atau pengen nggak nih sekali ngetes ngibar gitu bendera kayak paskib? Nggak usah. Takutnya benderanya yang grogi, nggak mau naik dia. Takut benderanya grogi apa takut jadi tulangnya encok dikit ya? Itulah dia. Boleh nggak nih cerita sedikit berapa jumlah kawan Atuk dulu di SD yang sering Atuk gibal? Anak cowok kan suka berantem dia. Gak, kalau Atuk, seingat Atuk kalau waktu SD itu beda lah mungkin bandal-bandalnya kami dulu dengan bandal-bandal mungkin anak sekarang ya. Kalau kami dulu memang ya lasak bandel, tapi bandelnya itu tidak berantam gitu. Paling bandelnya curi timun,
Padarnya curi semangka orang, nah gitu dia. Curi-curi buah ya. Nah, curi-curi buah. Pernah nggak waktu curi-curi buahnya itu ketahuan sama yang punya? Oh pernah lah, sering. Dikejar-kejar bawa kayu nggak? Enggak sampai lah dikejar-kejar, tapi pernah lah ketahuan gitu. Oh, kalau saya pernah nih waktu SD, ngeri nih ceritanya. Karena yang punya rambutannya ini bawa golok dia ngari kejar Itu berarti udah sering dia kehilangan itu. Kebetulan naas, ada yang pas nyuri kan gitu. Yes, jadi kita udah masuk ke cerita SD nih tuh. Sekarang kita geser ke SMP. Atau dulu SMP mana? SMP saya waktu itu berpindah ke Langkat, kembali ke Langkat, ya, di SMP Ubudiah namanya, TS Ubudiah di Pangkalan Berandan. Dari SMP sampai SD, dari SD sampai SMP nih, atau pernah nggak tinggal kelas? Nggak pernah, alhamdulillah. Kalau masalah cabut-cabut, bolos gitu? SMP ada satu kondisi yang memaksa waktu itu Atuh memang berpikir kayaknya harus bolos ini gitu. Harus bolos ini. Tapi bukan karena niat malas sekolah ya, bukan. Karena waktu itu di zaman Atuh itu Atuh anak baru dari Perbongan pindah ke Pangkalan Berandan, ya dari kampung kemudian sekolah ke kota gitu ya. Suasana masih baru, belum punya banyak kawan, belum tahu banyak suasana, situasi. Jadi Atuh dulu SMP kelas 1 itu tiap hari jadi korban bully, tiap hari harus setor duit sama kawan. Zaman dulu bully mintain duit ya. Sekarang bulinya mukul-pukulan deh. Di Kompas, tiap hari kita di Kompas, tiap hari harus setor uang jajan kita kan. Udah uang jajan pas-pasan, tapi sekolah diancam kawan suruh setor. Nah itu sehingga berjalan 1 tahun itu hampir setiap hari itu jadi korban bully. Suatu hari Atuh merasa udah nggak tahan, karena kalau kita nggak kasih kita mau dikeroyok, kita mau dipukul. Kemudian kita pulang, kita ngadu sama orang tua, kita minta pindah lah gitu kan. Maksudnya jangan sekolah di situ, sekolah yang lebih dekat aja dari rumah gitu. Kenapa? Nah, asik diituin aja, diganggu kawan segala macam. Waktu itu orang tua cuma jawab gini, anak laki berantem masa ngadu. Nah, iya. Anak laki karena berantem. laki dikenal-kenal itu harus kuat gitu ya, harus berani gitu. dia. Orang tua mungkin waktu itu dia melatih mental kita, keberanian kita. Karena perkataan itu, seharusnya kita nggak bisa pindah nih, nggak dikasih pindah. Maka caranya berpikir waktu itu, kalau gitu aku harus cari kawan. Aku harus cari kawan di luar, tidak di sekolah. Makanya saya waktu itu lebih sering cabut. Cabut sekolah, lebih sering bolos sekolah. Bukan untuk dicontoh nih ya, karena cabut sekolahnya pun guys karena masalah dia, karena dibully. Karena menghindarin itu kemudian mencari pergaulan yang lainnya gitu. Cari backingan. Di situ Atuh bergaul dengan anak-anak SMA yang lebih tinggi dari Atuh. Atuh berpikir gini, daripada nih uang awak kasihkan sama kawan nih, yang tiap hari ngompas nih bagus kasih kawan-kawan nongkrong nih gitu kan. Kawan yang lebih bisa ngertiin gitu ya. Yang sama-sama bandelnya lebih kan gitu. Alhasil setengah tahun kita bergaul kan kita dapat kawan banyak tuh di luar, dapat backingan. Nah disitulah baru kita mulai bisa melawan. Nah ketika kita sudah punya kawan, kita sudah bisa melawan, akhirnya posisi kita aman di sekolah dan bisa lanjut. Karena waktu itu kalau Atuh nggak coba untuk keluar cari pergaulan di luar, mungkin Atuh nggak tahan untuk sekolah. Mungkin pilihannya waktu itu menceng kan, nggak sekolah, berhenti sekolah gitu ya. Tapi setelah itu Atuh memang tidak hobi, tidak suka untuk cabut atau bolos sekolah itu. Karena udah ada kekuatan gitu ya untuk melawan. Atuh merasa memang tempat yang paling nyaman itu sekolah waktu itu. Tempat yang paling nyaman itu sekolah. Selain masa bolos nih, kenangan apa yang ada di SMP Atuh dulu? Misalnya percintaan mungkin ada ya. Atuh waktu masih SMP justru nggak pernah ngerti cinta. Kalau saya ingat Atuh banyak dicintai memang gitu. Suka-suka aja dia. Iya dia suka. Atuh SMP itu banyak dikirim surat sama cewek. Surat-surat ya. Iya zaman dulu surat nggak ada. Surat-surat ya. Dilempar-lempar gitu. Makanya kan ada dalam satu film Atuh itu
cerita tentang surat cinta. Jadi waktu itu Atu nggak ngerti. Perempuan itu kalau ngirim surat sebelum tanda tangan dia itu pasti ditulisnya always ya. Always. Always itu apa nama bahasa Inggris itu? Always. Always. Iya, always itu pokoknya. Awal kan nulisnya always. Karena dia dulu anak sekolah Al-Wasliyah. Oh. Jadi Atu pikir, oh dia tulis Al-Wasliyah. Jadi Atu balasnya waktu itu kan Atu sekolah Budiah. Atu balas, Budiah. Salah perkiraan Dalam berarti ya. perkiraan. Always. Jadi Atu waktu itu tahunya itu Al-Wasliyah itu. Rupanya itu apa artinya? Always kayaknya artinya tuh selalu. Berarti dia aturannya dia bilang selalu bersama Atuk gitu. Pokoknya ada lagi bahasa yang lainnya itu, nggak tahu lah kita bahasa Inggris ya kan. Oh iya, bahasa Inggris. Jadi dulu Atuk kan ada kepikiran nyari ini bahasa Inggris. Kok ada nama sekolahnya kok? Apa aku cari tahu bahasa Inggris ini enggak? Karena zaman dulu kan nggak ada Google. Mesti kalau cari kan mesti ke kamus kita, kamus bahasa Inggris. Zaman dulu nggak ada Google. Kalau zaman sekarang kita nggak ngerti bahasa Inggris, langsung translate kan gitu. Kalau dulu nggak ada. Oke, anak dulu kan tergolong cepat dewasa nih. Kadang masih SMP udah tumbuh kumis dia. Kalau boleh tahu, pernah nggak Atuk numbuhin kumis pakai kemiri bakar? Oh, kok tahu nih kayaknya nih, ngintip nih kayaknya nih. Kan dapat bocoran ini kan. Pernah. Bahkan dulu Atuk saking kepinginnya nengokkan orang lajang itu kan kumis. Sampai kubisnya sampai sini ya sekarang ya. Kan gitu kan. Wah, banyaklah kemiri bapak mama tuh jadi korban. Asal mama beli kemiri, habis saja kemiri itu bawa bakarin kan gitu. Sampai banyak cara lah, Bang. Ada minyak namanya minyak Firdaus. Wah, di fotonya itu kan keren itu kan. Di gambarnya itu sampai ampuh kan emang pakai enggak gitu? juga. Enggak juga. Enggak juga. Apa dulu kalau misalnya ada kumis gitu, kalau ada kumis berarti keren gitu? Bukan keren, kan kita namanya anak-anak itu kepingin dewasa, kepingin terlihat dewasa, ya, begitu biar dia. Kelihatan gagah gitu ya. Sekarang tadi masa SMP nih tuh, kita geser ke masa SMA dulu. SMA atau di mana? Yang sama. Jadi karena di sekolah SMP Atu itu ada dari tingkatan TK, madrasah, SD, SMP sampai SMA. Jadi Atu melanjut sampai SMA di situ. Kayak di sini ya, cuman di sini nggak ada TK SD-nya tuh. Saya pun di sini udah 5 tahun ini di Tunggal. Bosan juga ya. Jadi kepala geng sama Atu. Jadi kepala dari masuk pertama itu jadi korban bully sampai akhir jadi kepala geng. Jadi semakin ini ya, semakin ditakuti orang. Bisa cerita sedikit nggak tuh tentang kenangan Atuk di SMA yang nggak bisa dilupain? Oh, SMA ini Atuk udah mulai cinta-cinta nggak sih? Udah mulai ngerti. Udah mulai terima cewek. Udah mulai ngerti gitu di SMA. Tapi nggak salah itu SMA kelas 1 atau kelas 2 di situ Atuk udah mulai ngerti. Gitu. Udah mulai pacaran? Udah mulai kayak gandengan tangan gitu? Oh enggak, itu pengalamannya lucu nih kalau Atuk ceritain. Atuk SMA itu pertama kali Atuk waktu itu belum tahu cewek. Jadi ada cewek yang lebih ngerti, mau diajak segala macam. Atuk pertama kali Atuk itu dicium sama cewek 3 hari Atuk demam. Dicium. Tapi 3 hari Atuk demam. Jujur Atuk demam 3 hari. Nggak senang malah demam nih? Nggak tahu, demam aja lah. Yang nyium ceweknya cantik nggak? Nggak ingat lah mukanya, tapi kayaknya ya lumayan lah. Aturannya dicium cewek pertama kali jadi kenangan terindah nih, malah demam deh. Nggak tahu, karena waktu itu bukan kita tahu itu cinta, itu pacaran nggak tahu. Masih fokus sekolah dulu ya zaman Nggak dulu juga tuh. fokus sekolah, cuma nggak ngerti aja, memang goblok aja. Oh, emang males ya? Memang goblok aja masalah cinta. Jujur ya atau pernah ditolak cewek nggak pas ngungkapi perasaan di SMA? Jangan bohong, jangan bohong. Enggak, karena tipe Atuk itu tidak mengejar cewek. Oh, tapi menerima cewek gitu. Nah, kalau lebih Atuk nggak mengejar gitu. Di Jadi yang SMA punya resiko ditolak itu yang ngejar cewek kan. Di SMA tuh atau masih kirim-kiriman surat juga? Oh iyalah, zaman dulu bahkan Atuk dulu spesialis dulu itu jadi kerjaan sampingan, itu penghasilan sampingan sama Atuk. Jadi sampingan, surat-surat sampingan. Iya, Gak jadi- begaji, kerja gak begaji. bukan. Jadi kalau ada kawan yang mau kirim surat itu bayar sama Atuk. Oh, Atuk yang tulis. Memanfaatkan ya. Manfaatin karena Atuk itu kalau dulu dibilang orang tuh ya lumayan lah, tulisan lumayan rapi, kemudian Atuk pandai berpuisi. Nah kemudian kalau perkara ngerayu cewek
orang berani kan gitu, namanya cewek orang, bebas-bebas aja lah kita, Harus dimanfaatkan ya. situ dia. Oke, baik sahabat di Tunggal, sebelum kita akhiri sesi perkenalan ini, kita pastikan dulu Atok Labu punya anak, punya istri berapa? Maksudnya anaknya apa istrinya ini tanya? Dua-dua. Istri dulu. Yang berapa tadi itu anaknya apa istrinya gitu? Istri dulu. Istri. Alhamdulillah ya udah punya istri lah, ada Dua. Satu. Oh, satu. Anak 4. Oh, anak 4. Gak mau dua, istri dulu. Mau, kalau tanya mau. Namanya tanya yang mau, kalau tanya berani ya ini ya. Takut dibaku hantam nih kalau nyari janda lain. Bukan, aku nggak sanggup aja. Oh, kalau punya istri dua tuh harus lihat ekonomi juga nih. Enggak juga sih. Ya, kalau perkara mau aja atau enggaknya itu. Kalau perkara mau, perkara berani atau enggak kan gitu. Banyak orang kaya mau dia, tapi nggak berani sama bininya. Banyak orang yang miskin mau, berani ya. Bebini 2-3, nah gitu. Kalau misalnya berani nih, atau nyari istri yang janda apa masih gadis? Ya kalau kamu mau nanti ku tunggulah sama sekolah. Yalah. Berantem dulu lah sama cowok aku atau Kalau perkara berantem ngadepin cowok, nah kita nggak ada takutnya, siap ya kan. Sekarang atau ini posisinya tinggalnya di mana sekarang? Saya tinggal di Pangkalan Berandan, itu Kabupaten Langkat. Kayak pernah dengar ya Brandan, tapi kayaknya bingung juga. Ya nanti sana kita tinggal serumah nanti. Oh alah, kita nanti kalau serumah saya mau mobilnya Alphard 2 tapi Gampang. Kalau Alphard masih mobil aja kan masih gampang, masih bisa di rupanya nanti showroom-kan. udah satu rumah disuruh pula ikut masuk filmnya nih. Ada rencana hijrah ke Jakarta nggak tuh? Mengingat keahlian Atok dalam seni peran sangat mendukung. Alhamdulillah sampai sekarang beberapa tawaran kita belum terima, maksudnya kita masih lebih kepingin di daerah, nah gitu di daerah daripada di Jakarta, apalagi karena melihatkan jenis konten Atok ini kan kedaerahan, jadi saya rasa lebih bebas, lebih merdeka berkarya, mengungkapkan ide-ide kearifan lokal itu di sini daripada kita di Jakarta. Kalau di Jakarta itu tentunya kita sudah bergabung dengan manajemen, kita diatur oleh manajemen. Jadi sampai sekarang masih nyaman di daerah aja. Konten Atok RPK lihat nih kayaknya orang tua semua, nggak ada yang muda nih. Macam mana mau dirubah muda kayak gini juga? Udah bentuknya kayak gini. Anak-anak muda di sekitaran gitu nggak mau diajak bikin konten gitu. Ada beberapa pemain ada yang muda. Tapi RPK lihat ada beberapa episode tua-tua semua. Memang rata-rata. Kalau ada yang muda, inilah DM IG-nya ke DIG. Silakan. Promo nanti di sini nanti Atok promosikan. Oke ya, jangan lupa ya tuh. Kok malah tuh ada yang ganteng kecantol kan ya? Ada yang paling ganteng tetap Atok Labu. Oke, stop dulu sahabat di Tunggal. Kita telah sampai di penghujung segmen pertama. Nanti akan kita gali lagi sosok Atok Labu bersama saya, Ervika Melati Manulang. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Dwi Tunggal. Pelajar bertanya, pelajar bicara. Hai sahabat Dwi Tunggal, masih bersama saya Ervika Melati Manulang dalam podcast Dwi Tunggal, pelajar bertanya, pelajar bicara. Oke Tok, Atok masih sehat? Sehat, alhamdulillah. Fit luar dalam. Nggak kurang minum. Oh, minumnya udah disediain 2 ya. Kuning, putih udah ada warna. Ungu ada nih. Kita bicara soal sosok sebagai konten kreator ya Tok. Kenapa menggeluti dunia konten kreator? Kenapa tidak menjadi juragan lembu misalnya? Bagaimana awal ceritanya dan tahun berapa Atok memulainya? Niatnya sih mau jadi juragan tuyul biar bisa kaya. Tuyul lebih kaya kayak daripada juragan lembu deh. Daripada konten kreator, lebih cepat, praktis kan gitu. Orang yang kerja kita terima hasil. Tapi tapi Allah kasih bakat, mungkin karena bakat yang Allah kasih, ya kan, sehingga kita tertarik itu terjun ke dunia konten kreator. Atau mulai dari buat film konten kreator ini pada tahun berapa nih? Ceritain dong kayak mana awalnya. Awalnya di tahun 2017 itu, dimulai dari 2017 itu awal dikasih kabar sama kawan. Karena memang waktu itu Atok belum banyak tahu tentang media sosial, bahkan Atok belum tahu macam mana buat YouTube, apa itu YouTube, Atok belum tahu. Jadi ada kawan yang kasih kabar bahwasanya
dia sudah mulai beraktivitas di YouTube sejak 2017. Jadi dari situlah berkembang ya. Ini dalam peran atau tergolong sosok yang lucu. Mengapa milih kartun ini dalam konten? Atau kenapa nggak pilih yang kayak serem-serem gitu? Kenapa nggak lucu? Nah, memang hidup Ato ini udah lucu, jadi tinggal nuangin aja di ide cerita. Bisa cerita sedikit nggak itu tahapan-tahapan untuk membuat satu konten siap tayang? Ide atau pengalaman ini ya? Maksudnya Tahapan-tahapan dalam buat kontennya. kalau tahap-tahapan seperti biasa, tapi seperti yang lainnya mungkin. Tapi spesifiknya kalau Ato itu tentunya adalah menemukan ide utama dulu. Ide utama yang akan kita bawa. Kemudian ide itu dituangkan dalam tulisan naskah, lalu dikembangkan di naskah itu. Prinsip Ato, film itu harus jadi dulu dalam sebuah naskah. Film itu harus jadi dulu, jadi dia menjadi sebuah cerita yang utuh itu dalam sebuah naskah. Tidak ada anggaran improvisasi nanti di lapangan, nanti kan bisa dikembangin, itu nanti nggak usah dulu. Tapi yang paling penting adalah naskah. Jadiin dulu, matangin dulu di naskah, baru kita mulai syuting. Nah, setelah syuting baru editing, karena sebenarnya sempurnanya itu kan, perbaikan itu nanti ada di editing dengan teknologi yang ada sekarang. Atau itu buat naskahnya itu sendiri atau ada tim yang bantu? Sendiri. Ya. Itu nanti Ato bisa lihat ya, kayak buat naskah tuh stres gitu? Enggak juga. Jadi awalnya dulu memang di tahun pertama kita merasa kita nih yang buat naskah gitu ya. Kita pinter nih buat naskah di tahun pertama, sampai 100 film kita buat. Di tahun kedua sudah mulai penat, bingung gitu, apalagi lah, sampai akhirnya kita sadar bahwasanya bukan kita yang punya kemampuan ini. Kalau kita yang punya kemampuan, pikiran kita, otak kita yang kita anggarkan untuk memikirkan itu, maka nggak akan mampu. Maka biarkanlah kita berpasrah kepada Allah. Makanya saya yakin siapa yang buat naskah? Allah. Gitu. Jadi Allah dengan cara apa ya? Tentunya bukan pasrah nunggu dari Allah yang nuliskan, ya bukan gitu. Tapi ada upaya-upaya gitu ya. Ada upaya-upaya yang kita lakukan untuk mendapatkan ilmu-ilmu dari Allah tadi. Upaya doa kita, berbanyak selawat, baca buku, itu yang terpenting. Baca buku gitu. Kemudian ya banyak bersosialisasi, dialog, diskusi dengan kawan. Kalau menurut saya sih buat naskah itu sulit ya. Karena kan jurusan broadcasting ya Pak, itu ya. Jadi mungkin sering ada PR buat naskah gitu. Untuk sekarang ini ada teknologi ya, jadi bisa nengok-nengok teknologi. Nengok AI gitu ya. Nah, iya. Ada kelebihan dan kekurangan dari teknologi itu. Contohnya AI. Kalau kita pakai AI, semua yang kita tanya tahu dia. Yang tak tahu dia mungkin siapa bapak kita, kakek kita, gitu, buyut kita. Karena dia mungkin nggak sempat kenal. Kalau buyut pun saya nggak tahu siapa. Itu dia. Tapi kelemahan AI tidak punya kepekaan sosiologi yang kita rasain. Nggak punya kepekaan jiwa yang kita rasain, gitu dia. Di situ lemahnya. Makanya berangkatlah memulai naskah itu, cerita itu dari realita dulu. Kemudian apa yang kita rasain, apa yang di sekitar kita alami, apa yang ada gitu. Itu lebih mudah, nggak jadi beban. Kalau udah nih ya proses editing udah selesai nih tuh, atau tuh ngepost video kontennya tuh di YouTube, TikTok, sama apa lagi nih Mbak? Kalau saya pribadi saya hanya bertugas di YouTube. Tapi untuk platform yang lain itu ada manajemen saya. Oh, ada timnya. Ada manajemen saya yang mengurus semuanya di media-media sosial lainnya. Pasti Ato ini pernah mengalami kendala saat produksi. Apa saja kendala yang sering dialami? Kendala dalam teknis ya. Kalau kendala dalam teknis produksi. Kayaknya menurut saya gak ada paket. Gara-gara paket. Malah kalau paket udah kelar lah itu ya. Kalau urusan paket udah kelar. Kalau awal-awal itu kendala itu adalah orangnya, pemainnya, gitu, pemainnya. Karena di tahun 2017, 2018 YouTube itu belum begitu fenomenal ya, belum begitu banyak dikenal. Konten kreator itu orang masih apa itu konten kreator? Jadi YouTuber itu apa gitu? Dulu
kendalanya itu di situ. Jadi kita sudah buat naskah, orangnya nggak ada. Sehingga kenapa kok di peran Atu itu dari awal film sampai sekarang itu ada 16 karakter yang Atu peranin sendiri. Bukan karena memang Atu itu mau meranin itu, bukan, tapi karena tidak ada orang yang mau diajak dulu. Ini Gitu. capek nggak nih tuh ganti-ganti peran terus ganti-ganti baju pastinya? Ya kalau dibilang capek, enggak juga sih, nggak capek. Cuma lagi memang kita lebih banyak saja waktu kita yang untuk memerankan itu. Biasanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu konten, satu video? Film saya, apa nih proses syutingnya? Iya, berapa lama waktunya? Misalnya satu hari tuh siap gitu langsung. Kalau jadi syuting seperti- kalau syuting untuk video film saya itu 25 menit misalnya, atau 20 atau 25 menit itu kalau dihitung waktunya itu 3 jam selesai. Cepet nih. Kalau ini ya mungkin karena masih awal ya mungkin ya tuh. Kami buat drama 3 menit aja seminggu baru siap nih. Belum termasuk editing ini. Ya. Masih buatnya baru 1 minggu. Nah itu keuntungan saya sekarang karena diperanin sendiri. Jadi lebih kalau gampang. peran orang lain itu yang membuat durasi itu makin panjang. Kenapa? Belum tentu kemampuan dia itu sama ya cepat gitu. Tapi kalau saya peranin sendiri, mau jadi Wakman Peka ya saya juga, Udin Songong ya saya juga, semuanya Iya. saya. Tinggal ganti baju, sudah cakap selesai. Lucu. RBK semalam tuh ada lihat film bapak film Atuk yang 2 orang peka ini ketemu udah ketawa aja lah tadi malam sampai tempat tidur. Dia peka sama peka. Jadi nggak tahu nih yang satu ini ngomong aku minum obat dulu lah biar nggak stres ketemu orang peka ini. Yang ini pun ngomong aku harus hati-hati nih gitu kan jumpa orang peka. Jadi yang mana yang peka ini satu nih dari dua-dua nih. Dari peran peka itu juga ada filosofinya. Wakman Peka itu karakter-karakter di film Atu itu semuanya ada filosofinya, ada maksudnya, bagiannya. Jadi Wakman Peka, kenapa peka? Itu Wakman Peka sekalipun dia tidak pernah mendengar kata orang, tapi dia tidak pernah berburuk sangka kepada orang. Maka kadang-kadang kita juga tidak perlu banyak mendengar orang, tidak perlu banyak mendengar di luar, gitu ya. Karena banyak hadir pikiran yang kotor, yang salah itu karena justru banyak mendengar. Coba kalau seandainya kita 3 hari berdiam di dalam kamar, pikiran kotor apalah yang ada? Nggak ada. Buruk sangka apa yang ada? Nggak ada. Nah, maka Wakman Peka itu adalah satu karakter yang dia memang dia tidak mendengar apa yang kata orang, tapi dia selalu berprasangka baik kepada orang. Gitu. Kalau misalnya nih Atuk buat konten itu biasanya Atuk milih durasinya itu berapa menit? Kalau bisa panjang, karena rata-rata di penonton Atu itu rata-rata kalau dibaca di komentar itu selalu kalau 20 menit itu mereka merasa masih kurang. Mereka biasanya kadang-kadang 25 lah paling enggak gitu. Kenapa nih Atuk tuh milih durasinya tuh paling tinggi 25 menit? Kenapa nggak 1 jam? Ya kalau 1 jam itu kalau kita kan film ya, film namanya ada satu film yang panjang ya, film panjang. Biasalah kalau di YouTube ini kalau video kita belum viral, belum banyak pelanggan kita atau penonton kita yang pasti, maka pilihlah durasi singkat aja dulu. Tapi kalau memang sudah ada penunggu, sudah ada penonton kita yang tetap sesuai dengan permintaan kita ikuti bisa panjang. Kenapa? Karena nonton di YouTube itu modalnya bukan remote tapi jempol, scroll gampang dia kan. Durasi 1 menit 2 menit tidak menemukan apa-apa dia langsung pindah. Nah gitu. Tapi kalau bisa dinikmatinya 25 menit 30 menit 1 jam pun ditunggu gitu ya. Sebagai siswa SMK Broadcast nih, kami pernah mendapat tugas tuh mengemas video. Boleh cerita sedikit tentang kiat mengemas konten video agar menarik dilihat penonton? Ya, pandai meletakkan, tergantung daripada apa ya materinya, video apa jenis apa. Misalnya kalau itu bicara tentang komedi lah ya, bicara tentang komedi. Penonton itu kalau dia mau nonton komedi, yang dia tunggu adalah lucunya, tetap lucunya, ya kan? Maka kita harus pandai meletakkan itu di mana. Misalnya peletakan gernya itu ya, punchline-nya itu di mana? Di awal. 1 menit pertama itu biasa menentuin, gitu, biasa menentuin. Maka di situ kita harus cari materi yang paling menarik di 1 menit pertama.
Kemudian jangan biarkan berjalan 2-3 menit kosong tanpa punchline, apalagi sampai 4 menit itu akan ditinggalin gitu. Maka sebaik-banyaknya. Jadi begitu juga misalnya kita mau buat satu materi tentang tutorial tanam pisang lah kita katakan, tutorial tanam pisang. Kita mau ngomongin tentang bagaimana menanam pisang yang benar, tapi di awal yang kita omongin itu cuma perkenalan, ini itu segala macam. Jangan lupa dukungan, ini subscribe, ini segala macam. Jangan terlalu panjang itunya, ditinggalin itu. Gitu dia. Jadi penonton sekarang ini, media sosial ini, dia tidak mau lama menunggu, karena modal dia cuma jempol, scroll jempol, ya kan? Lambat sedikit, membosankan sedikit, tinggalnya kita. Nah, makanya kita harus tahu deh teknik-teknik. Ya, sisi menariknya harus ada gitu ya. Soal kemasan konten, atau nih dapat temanya itu dari otak sendiri atau dari tim-tim yang ada di balik layar? Dari hidup sendiri. Maka saya katakan cari tema, alur cerita, naskah itu apa yang kita alamin, apa yang kita dengar, apa yang terjadi di sekeliling kita, di lingkungan kita, gitu ya, kehidupan yang terdekat, sehingga penonton pun merasa sama kali ini. Misalnya nih, atau bicara tentang macam mana situasi sekarang ini, musim undangan nih, musim pesta, gitu kan. Kita bicara tentang musim pesta, macam mana lah kondisi masyarakat ketika menghadapi pesta. Karena itu juga ngalamin, tetangga juga ngalamin, rantangan lagi banyak. Mama pernah dapatkan rantang? Sering? Enggak pernah. Oh, belum pernah. Nanti enggak, mamanya, enggak. Ibunya enggak ya. Mungkin tinggal di kota ya. Iya, Kalau di kampung, kondisi di kampung seperti itu. Habis musim panen, musim kawin, nih kan? Kan sama kayak kodok juga kita nih kan, ada musim kawin, ada musim bertelur, ya kan? Ada musim netasnya gitu kan, musim beranak gitu. Nah, di kampung, kehidupan di kampung itu musim kawin nanti pesta, musim bunting, jadi kan bertelur tadi itu. Ada juga nanti puputannya apa segala macam. Nanti musim melahirkan, ya undangan lagi, pesta lagi. Ini kan situasi yang selalu dialami, dirasain ya. Nah, ketika kita angkat itu, maka penonton-penonton kita dia merasa terwakili, gitu dia, merasa terwakili. Sehingga jangan cari ide itu yang jauh dari kita. Misalnya kita di Indonesia, yang kita cerita itu di mana, antariksa mana gitu kan, ya nggak, orang nggak nyambung ya. Apa maksud dia nih, kenapa dia cerita ini gitu ya. Kalau ini kan video Alto ini bukan hanya konten lucu ya, tapi juga ada motivasinya. Apa respon netizen soal konten Alto? Dari pihak penonton, alhamdulillah memang bahkan di luar dari ekspektasi Alto sendiri ya. Apa netizen mendukung banget gitu? Luar biasa. Justru karena itu yang menjadi salah satu senjata, dan makanya di luar daripada sangkaan saya. Tapi ini hanya saya bukan mau dakwah, tapi bagi saya Udin Songong hadir ya, yang rambut gondrong itu yang selalu Udin Songong namanya. Udin Songong namanya, dengan penampilan yang berbeda dari ustadz-ustadz dan kiai, tapi berbicara tentang kebaikan itu sih. Pakai baju gengsi, rambutnya gondrong, pakai topi, berbeda dengan penampilan misalnya pakai jubah, pakai sorban dan lain sebagainya. Tapi dia berbicara tentang kebenaran, kebaikan gitu ya. Mewakili itu lebih diterima, ternyata itu juga lebih diterima dari penonton-penonton. Jadi kalau misalnya dia tuh buat konten itu, dia tuh motivasinya tuh harus lebih banyak motivasinya atau ini utamanya? Tidak, motivasi itu kalau dalam film itu, motivasi itu hanya satu jawaban, kesimpulan dari sebuah konflik. Misalnya cerita kita ini tentang konflik rumah tangga nih, antara keluar rumah tangganya si Bahlul lah kita katakan. Bahlul konflik dengan istrinya si Mirah nih tadi, tidak menemukan dari segala macam. Maka di endingnya, di ujungnya baru dia ketemu untuk memberikan solusi dan pencerahan tadi. Selama jadi konten kreator nih, atau tuh diapresiasi nggak dari pihak atau lembaga tertentu? Misalnya prestasi apa yang paling membuat Ato bangga dari set konten itu? Sebuah apresiasi kan tidak berbentuk penghargaan ya, bukan hanya berbentuk penghargaan, tapi bagaimana lembaga-lembaga itu, instansi-instansi itu menerima lah ya, merespon lah ya. Ya alhamdulillah, kalau sampai sekarang ada beberapa instansi dinas di provinsi yang sampai sekarang masih terus aktif
berkegiatan dengan ATU. Kemudian instansi untuk tingkat pemerintahan daerah justru lebih banyak di luar daerah yang ATU tempati. Nah, itu biasa kayak dukun gitu mungkin ya. Dukun tuh kan kalau di daerah di tetangganya nggak terkenal ya, tapi nanti tamunya tahu dari mana-mana gitu ya. Atau mungkin seperti itu gitu ya. Jadi saya lebih banyak tampil itu sering di luar daerah saya sendiri gitu. Saya sampai ke Riau, sampai ke mana-mana gitu ya, Bangkinang bahkan gitu ya, Aceh. Tapi di Langkat misalnya itu lebih tidak. Tapi kalau untuk kementerian beberapa kali lah di kementerian di pusat juga ada. Kebanyakan dan kalau macam saya itu ya isi seminar lah. Baik sahabat Dwi Tunggal dimanapun Anda berada, kita telah sampai pada segmen akhir podcast Dwi Tunggal, pelajar bertanya, pelajar bicara. Narasumber kita Atok Labu juga sudah berbagi tips panjang kali lebar, kayaknya lebar kali ya tadi, tentang profesi konten kreator dan kiat mengemas konten video. Pada segmen penutup ini, segmen terakhir, kita akan dengar petatah petitih petuah-petuah yang bisa kita jadikan motivasi menjadi konten kreator yang baik dan bermanfaat bagi dunia jagat maya. Oke, Toh, apakah konten kreator ini bisa dijadikan profesi bagi kalangan anak muda? Sangat. Kalau saya bilang hari ini keniscayaan. Hari ini untuk menjadi konten kreator, walaupun itu tidak disebut dengan sebuah status pekerjaan yang apa ya, tapi itu sebuah saya rasa saya jadikan itu sebuah keniscayaan. Kenapa? Karena hari ini hampir semua anak yang sudah mulai bisa melihat dan menonton, sudah pandai menonton, itu semuanya pegang HP, nonton media sosial, memanfaatkan media sosial. Hanya saja pemanfaatannya itu dalam bentuk apa? Apakah dia sebagai pengguna, apakah dia sebagai pelaku? Mayoritas untuk anak-anak Indonesia, terutama untuk tingkat-tingkatan pelajar seperti adik-adik ini, itu menggunakan media sosial itu sebagai pengguna saja, pengguna manfaat, bukan sebagai pelaku atau penggiat ya. Kreator itu kan pencipta ya, orang yang kreatif, berkreativitas, pencipta gitu. Nah itu yang sayangnya, sehingga saya tadi ngobrol dengan beberapa ya, kepala sekolah, ada tadi Bapak pembimbing ya untuk itu Dwi Tunggal ini, saya merasa luar biasa. Ini SMA satu-satunya dan yang pertama ya saya rasa yang menyediakan program pendidikan apa tadi? Podcast. Podcast atau bukan blogger atau apa ya? Ya pokoknya. Karena kami juga bangga karena broadcasting ini satu-satunya jurusan yang ada di Tanjung Morawat. Itu tadi saya dengar. Ada jurusan broadcast. Ini nggak pernah saya dengar di tempat lain. Ya, nggak pernah saya dengar di tempat lain itu. Dan ini mungkin satu-satunya ya yang ada di Tanjung Morawat. Tanjung Morawat, bukan di Tanjung Morawat, saya rasa di Sumatera Utara mungkin. Kalau saya beberapa keliling di beberapa tempat di sana pendidikan begitu. Dan ini yang pertama. Sehingga saya berharap mudah-mudahan ke depannya memang terciptalah anak-anak yang sadar dulu, sadar manfaat. Ini deh, kita selalu dengar dunia dalam genggaman. Dunia dalam genggaman itu apa? Ini, saat ini. Inilah dunia. Jadi kalau kita katakan, apakah kita harus ngerti, apakah ini bisa jadikan profesi? Saya dulu ketika mau tamat SMA, itu saya punya cita-cita ingin kerja di Jepang. Jepang. Ya, Biar jumpa cewek-cewek cantik. Bukan, pengen punya gaji besar gaji di besar ya. Atau minimal dulu di Malaysia ya. Di Malaysia, karena kita kepingin punya gaji lebih besar lah daripada di Indonesia. Kalau di Amerika nggak sampai pikiran kita kan gitu kan. Tapi itu nggak tercapai. Alhamdulillah setelah kita menjadi konten kreator, tanpa pergi ke sana, kita berkegiatan, berkreativitas di belakang rumah. Maaf cakapnya, bahkan adik berkegiatan di dalam kamar adik sendiri. Adik sudah bisa dapatkan gaji yuan, gaji Jepang, gaji Cina, gaji Amerika, gaji dari
Australia, dan seluruh negara. Penonton saya berasal dari 160 negara. Oh iya, banyak kali. Berarti saya punya penghasilan dari 160 negara itu. Kenapa? Ketika orang Amerika yang menonton film kita, maka iklan yang muncul itu adalah iklan Amerika. Ya kan? Iklan Amerika, dan bayarannya lebih gede di sana daripada di Indonesia. Itulah makanya kenapa kita harus pinter, anak-anak bangsa ini itu harus pinter untuk menerima perkembangan teknologi ini. Sayangnya Ya, pintu globalisasi itu dibuka luas, tidak seimbang dengan penyediaan dan persiapan generasi yang akan menerima. Ada anak-anak kita ini yang menerima. Ini pintu gerbang, ingat loh deh. Negara ini sudah dunia ini sudah membuka pintu gerbang globalisasi, persaingan perdagangan bebas itu seluas-luasnya. Maka kalau EBIT-GAD roda zaman mau gilas kita, inilah caranya. Ketika roda zaman itu terus berputar, berkembang, kita tetap berdiam pada tempat posisi kebodohan kita, tidak ingin berkembang dan memanfaatkan itu, maka kita tergilas. Oleh karena itu, untuk adik-adik, sudah tepat pilihan kalian kalau seandainya kalian berada di jurusan broadcasting tadi. Kenapa? Maka di tangan kalianlah itu bisa menemukan manfaat, sejuta manfaat di sini deh. Ini dunia, ini jelas, inilah dunia dalam genggaman. Ketika kamu sudah ngerti memanfaatkan ini, berarti dunia itu sudah ada dalam genggaman kamu. Hari ini kamu mau ke Amerika, kamu nggak perlu jalan ke sana kan? Buka saja. Nengok Google Saja, nggak perlu kemana-mana gitu ya untuk mengetahui ilmu bulan, nggak perlu naik ke bulan gitu. Nah itu dia. Karena udah ada media-media yang ini, yang kayaknya menurut saya, menurut Bapak nih, ChatGPT sama Google tuh bagusan yang mana? Ya dua-duanya punya kelebihan, dua-dua punya ada kekurangannya. Saya katakan itu sebuah teknologi, tapi mereka tidak bisa mewakili perasaan. Belum tentu bisa mewakili perasaan kan. Tapi menurut saya karena ada ChatGPT nih, jadi siswa-siswa ini kayak males gitu, ada PR, udahlah searching aja gitu. Itulah makanya saya katakan, kenapa tidak seimbang teknologi yang tumbuh dengan kesiapan kita. Kita ini masih pengguna, masih tahap pengguna. Kita kan sekarang ini kita jarang berpikir. Kita mau tanya apa saja kita ambil ke Google. Kita mau belajar apa saja kita buka ke itu segala macam. Ada tahu nggak? Yang menyediakan itu datang dari langit, tahu-tahu ada dalam sini, atau ada manusia yang menyediakan? Manusia. Ya manusia yang menyediakan. Iya. Kenapa bukan kita gitu loh? Kenapa bukan kita? Ketika kamu nonton film komedi, itu kan ada orang yang menyediakan. Nah, pertanyaannya kenapa kita hanya menonton? Kenapa bukan kita? Nah, dari jurusan-jurusan inilah, dari tamat-tamatan duit tunggal inilah nanti yang harus menjadi penyedia-penyedia itu. Ketika adik-adik kamu nanti ke depan mau nanya tentang apapun, ilmu apapun, kalianlah penyedianya, kitalah penyedia itu. Berapa sih hasil konten kreator yang dihasilkan tiap bulan? 1 digit, 2 digit, atau bahkan 3 digit? Berdijit-dijit lah. Digit-digit lah. Berdijit-dijit lah. Karena setahu saya tuh di TikTok banyak yang bilang jadi konten kreator tuh duitnya banyak. Ya tergantung. Tapi potensi terbesar untuk mendapat penghasilan itu sampai saat ini, saya rasa secara jujur ya, bekerja secara jujur dan profesional, tidak ada yang bisa ngimbangin penghasilan konten kreator. Nggak ada yang bisa ngimbangin konten. Sebutkan jabatan setingkat apa di negeri ini yang punya gaji 5 menit 40 miliar? Lebih banyak kali. Nggak ada kan? Gaji ya, penghasilannya gitu. Lain korupsi ya. Oh, DPR lah. DPR sama konten kreator menang mana nih? Wah, jauh lah DPR. Kalau cuma gaji pokok aja, kalau cuma gaji pokok saja ya gitu. Jauh lah DPR itu sama konten kreator gitu ya. Tapi konten kreator macam mana gitu ya. Jadi saya katakan kenapa 5 menit? Coba tonton yang saat inilah ya. Misalnya kreator TikTok ya, kreator TikTok untuk PK kreator TikTok pun kadang cuman velocity aja dia dapat duit gitu. Nah itu dia,
PK, perang koin. Ya kan? Nah, itu 5 menit itu ya. 5 menit itu bisa puluhan miliar dia dapat. Itu dia. Nah, tapi kan pilihan-pilihan. Ketika kita gagal, oh ternyata kata Atuk Labu gampang ya segala macam ya. Semuanya perlu perjuangan dan semuanya punya ilmu. Kalau hasil-hasilnya itu hasil ini Atuk dapatkan dari mana? Misalnya hasil konten kreator itu udah Atuk belikan apa? Belikan mobil kayak rumah kayak tanah gitu. Oh iya. Ya apa ya? Alhamdulillah kalau alhamdulillah saya sebelum menjadi konten kreator saya ini guru horor di sekolah. Honor itu statusnya, emang gajinya horor kan? Oh, horor. Tanya sama bapak-bapak dulu ini. Ya kan? Iya di TikTok. Kalau di TikTok ada saya lihat dia tuh guru honor, gajinya kayaknya nggak sampai 500.000. Kasihan juga nih. Kasihan ya. Kasihan, tapi itu harus diperjuangkan, bukan dikeluhkan. Nah, saya 15 tahun saya berprofesi sebagai guru. Ya dengan gaji guru horor tadi ya saya katakan gaji horor tadi itu ya untuk meningkatkan taraf hidup ya pasti sulit lah. Nah kalau dibandingkan dengan konten kreator ya sekedar jadi konten kreator ini gimana? Ya jauh lah. Saya gaji pertama 49.000 sampai terakhir saya guru horor tadi 500.000. 49.000 di tahun 97. Oh alah, kirain tahun sekarang. Kalau sekarang 49.000 sekarang nggak dapat apa-apa ya? Ya nggak dapat apa-apa lah kalau sekarang. Kalau penghasilan sekarang, alhamdulillah, apa ya? Ya, alhamdulillah sudah bisa punya showroom mobil. Ada mobil Lamborghini? Nah, Lamborghini yang nggak ada, tapi kalau Alphard ada. Kalau mau yang lain ada. Banyak merek-mereknya. Banyak merek-mereknya. Kereta tuh berapa? Sepeda motor. Saya nggak punya, anak saya yang punya. Pakai mobil ya. Jelang penutup kebersamaan, apa pesan Atuk bagi generasi muda yang sedang mengejar cita-citanya saat ini? Ya. Tentuin dari sekarang. Sebenarnya, ketika kita mau melangkah yang terpenting kadang-kadang kita lupa menentukan arah langkah kita itu mau kemana, sehingga bingung. Kita sekolah gitu kan, disuruh sekolah SMP, SMA, nanti kuliah, kampus, tapi ternyata rupanya kita lupa, kita belum menentukan gitu. mau kemana, sehingga itu yang tidak membuat kita fokus dalam berjalan menuju tempat tujuan tadi. Adik sekarang ini broadcasting jurusannya. Adik mau jadi apa? Tentuin dulu nih. Kalau saya sih pengennya tuh jadi presenter, pembawa berita. Kalau begitu semua ilmu yang mendekatkan paham, mendekatkan kemampuan, meningkatkan potensi itu terus dicari dan fokus. Pakai kacamata kuda untuk mengejar impian. Ini yang paling penting sehingga kita tidak tergaul. Ya, ada. Artinya jangan kita terpengaruh dengan pandangan kanan kiri. Nanti kan banyak nih kawan-kawan yang mungkin dia nggak punya tujuan yang sama dengan kita. Ayo ke sana dulu, misalnya kan ada sabu sekarang ya banyak ya. Banyak. Pergaulan ke sana, nongki dulu sana, nongki sana segala macam. Sehingga tugas-tugas yang seharusnya bisa kita kerjakan hari ini untuk meningkatkan kemampuan kita itu kita tinggalkan, dan hal-hal yang tidak manfaat itu tidak kita kerjakan. Kita takut. Kita kan selalu, kalian-kalian ini yang muda-muda selalu takut apa ya, dibilang kurang pergaulan, tidak bergaul dengan kawan segala macam. Ketika pergaulan kalian itu tidak membawa manfaat untuk tujuan kalian itu, lebih baik kalian kalahkan. Kalau saya selalu katakan kepada anak saya, nah kalian lebih baik kurang pergaulan daripada salah pergaulan. Ya, lebih baik kalian kurang pergaulan daripada salah pergaulan. Ketika salah pergaulan ini sulit memperbaiki. Kalau kurang pergaulan nanti kalian jadi orang sukses. Kalau masih pergaulan apa? Siapa kalau yang nggak mau dekat? Ya, kalau udah jadi orang sukses pasti banyak nih yang dekat. Pasti orang-orang nggak dikenal pun terasa deket-deketin kan. Kita lewat nggak nampak aja kita dituduh sombong kan. Padahal kita memang nggak nampak. Coba kalau kita kiri, kita miskin, kita mau manggil dia pura-pura nggak dengar.
itu hukum alam. Oleh karena itu maka adik-adik yang mau mencapai cita-cita, fokus kepada tujuan, fokus kepada impian, tapi tentuin itu dulu. Jangan alah nantilah kalau udah besok-besok mau jadi apa terserah. Jangan begitu. Ya, kita nggak akan pernah sampai. Punya cita-cita dulu. Kalau saya sih itu ya, saya pengennya nih jadi presenter tadi ya tuh. Tapi rupanya mama saya belok. Suruhnya saya jadi apa ya? Jadi ini kerja alat berat ya. Belok kali jurusan saya. Cocok juga memang. Karena mama mungkin nengok porsi badan ini dan makan banyak. Pasti tenaga kuat. Katanya pun kayak gini, enak ini kerjanya, cuman bawa setirnya doang, ini gitu kan. Tapi saya bilang itu nantilah, nggak bisa saya jauh dari cowok saya. Harus rindu dia. Tetap kalah dicinta ya. Iya, cinta monyet tapi udah janji sampai nikah deh. Apakah ada hal yang paling tabu dan tak boleh dilakukan calon content creator? Kalau ada apa aja tuh? Ada. Sebenarnya menjadi konten kreator, kalau kita mau jadi konten kreator yang benar, ikutin saja aturan yang ada yang dikeluarkan oleh medsos, itu sudah menjadi orang baik kita. Ya, dengan ngikutin aturan saja, apa yang ada, undang-undang, pasal dan aturan yang ada di medsos itu, kita sudah menjadi orang baik. Contoh, tidak boleh menampilkan seksualitas, tidak boleh melakukan ujaran kebencian, tidak boleh tindakan kekerasan, tidak boleh narkoba, tidak boleh mencuri karya orang lain, plagiat, copyright dan lain sebagainya. Sekarang kan plagiat langsung dibully satu netizen sih. Nah, kalau kita tidak lakukan itu udah jadi orang baik kita kan, ya kan? Artinya berarti kita bertutur kata yang benar, kemudian berpikir yang benar, berkarya dengan karya sendiri, kan gitu kan? Tidak menghujat orang lain dan berpakaian yang sopan, baik kan? Jadi kalau mau menjadi konten kreator nih, dia tuh harus selalu kreatif gitu ya? Oh iya, namanya kreator. Iya. Bapak kan pernah ini nih. Bapak batuk tadi kan? Oh iya, tuh Pak, sama aja lah. Atau kan punya karakter unik, lucu, humoris dan mengedukasi. Berapa views terbanyak Ato yang pernah Ato dapatkan saat membuat video? Berapa ya? Kalau di Facebook ya jutaan. Kalau di Facebook itu jutaan. Saya nggak periksa kalau di Facebook itu berapa, karena Facebook ya sosial yang lain itu manajemen saya yang di Jakarta yang pegang. Jauh kali Jakarta. Iya, manajemen. Karena kita bukan manajemen perorangan. Oh. Jadi bukan pakai manajemen perorangan, orang yang kita gaji gitu loh, itu ngurusi bukan. Tapi ada sebuah industri manajemen yang memang bekerja melayani konten-konten kreator seperti kita. Jadi fasilitasnya cukup sih sebenarnya. Tinggal kita berkarya lalu. Jadi kalau yang kata Gibran, wakil presiden kita, Bapak Gibran itu hilirisasi digital. Nah itulah salah satunya. Jadi saya berkarya buat satu konten kreator itu saya upload di YouTube. Kemudian manajemen saya itu memanfaatkan itu, mengambil karya saya yang ada di YouTube itu, lalu mereka daulang kembali, mereka ubah lagi dengan mungkin resolusinya, mungkin ada penambahan ininya, gambarnya, lain sebagainya, diupload di banyak platform media sosial lain. Harapan Ato itu untuk dunia broadcasting nih, untuk jurusan broadcasting, dunia perfilman Indonesia yang lebih cenderung pada sinetron ketimbang film yang memuat motivasi dan inspirasi bagi generasi muda. Maksudnya? Kayak harapan Ato untuk di dunia broadcasting, dunia perfilman gitu, harapannya. Ya, ini semua punya segmen penonton masing-masing, mau apapun itu yang kita ciptakan. Sebenarnya untuk menjadi kreator di media sosial itu yang dituntut adalah isi dan kreativitas kita dalam memuaskan, menjawab keinginan penonton. Mau itu sinetron, mau itu film dan lain sebagainya, kan gitu kan? Mau kita bicara tentang itu tadi, pisang ngolen atau donat dan segala macam. Semuanya punya segmen, punya penonton masing-masing. Maka
yang paling penting adalah isi daripada konten kita itu. Kemudian jangan lupa kalian nanti adik-adik sekalian tumbuh, kalian berkembang mungkin menjadi apa ya, dari presenter. Kawan adik mungkin menjadi konten kreator yang terkenal, yang viral dan lain sebagainya. Tetap jaga tetap jaga kontrol, tanggung jawab sosial kita. Bahwasanya kita punya tanggung jawab sosial, kita punya tanggung jawab tanggung jawab kepada masyarakat penonton kita. Jangan sampai kita mengajarkan hal yang buruk. Banyak cara untuk viral. Kalau cuma untuk viral saja ya. Sekarang ini kan banyak nih yang viral, pokoknya dia viral sampai mengabaikan asusila, tanggung jawab sosial. Gitu. Nah, kalau bisa kita menjadi konten kreator yang terpelajar yang berasal dari sekolah yang tolong perhatikan dan jaga itu. Kita punya tanggung jawab sosial, kita punya kontrol sosial yang harus tetap kita jaga. Atau pernah nggak nih diajain main film gitu, atau ada kepikiran sendiri untuk buat film sendiri seperti kayak film-film sinetron gitu, film horor? Ada 2 PH yang pernah menawari atau di Jakarta dan 1 di Malaysia. Tapi seperti aku bilang tadi, kalau di Malaysia sebenarnya kemarin itu aku tertarik sih, karena memang sudah sempat bayaran, sudah sempat bayaran. Tapi izin Allah belum ada, atau itu terhalang dengan COVID waktu itu ya. Terhalang dengan COVID. Kalau untuk di Jakarta memang sampai sekarang ya maaf, bukan atau tidak tertarik untuk berkarya di Jakarta, bergabung dengan kawan-kawan di Jakarta, tapi kayaknya sekarang ini masih lebih memilih untuk berkarya di daerah supaya bisa menuangkan kearifan lokal, ide-ide kedaerahan, lebih bebas untuk tidak diatur oleh manajemen atau pihak lain. Oke, baik Tok. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Saya senang ini masuk pertanyaan terakhir ya. Tapi rasanya nggak mau pisah sama Ato ini, tampan sangat. Baik Tok, sebelum kita akhiri, boleh sebutkan 1 atau 2 kalimat motivasi Ato baik buat sahabat Dwi Tunggal yang akan menonton podcast ini nantinya. Ya, kesan kembali seperti yang saya katakan tadi. Hidup itu bukan cuma bicara sekarang. Hidup itu adalah perjalanan yang sudah dari hasil yang kita lalui di masa lalu, dan kita akan berangkat di masa akan datang. Manusia itu produk pikiran kita. Jadi ingat, manusia itu produk pikiran. Kita adalah produk pikiran kita. Kita mau jadi apa? Saat ini kita jadi apa? Saat ini kita berada di mana? Itu hasil dari produk pikiran kita di masa lalu. Dan kita ke depannya mau jadi apa, seperti apa, dan di mana, itu ada apa? Hasil produk pikiran kita saat ini. Oleh karena itu, jangan sembarangan menghasilkan produk pikiran. Oleh karena itu, ketika kita mau berpikir, ketika kita mau memutuskan, dan pikiran kita mau jadi apa, itu harus hati-hati. Benar-benar dipikirkan, jangan salah langkah. Contoh adik punya keputusan sudah ingin menjadi presenter. Itu adalah keputusan adik hari ini. Dari keputusan pikiran itulah yang akan mengantarkan adik ke dunia presenter ke depan. Maka tetap berpegang kepada prinsip yang baik untuk masa depan. Oke, baik Tok. Tapi saya kayaknya dari tadi kebayang-bayang satu lagu nih, dengar nama Atuk Labu. Tahu nggak lagu yang Labu-bu? Labu-labu. Oke. Terima kasih Atuk Labu sudah berkenan datang ke kabin siar Dwi Tunggal Podcast hari ini. Semakin sukses dan terkenal tidak hanya di dunia maya namun juga di dunia nyata. Saya Ervika Melati Manulang undur diri, sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.